Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam satu program yang akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang beraneka ragam hasil olahan kebudayaan yang ada di Kabupaten Siak. Dan salah satunya adalah batik Siak. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang batik Siak dan bagaimana proses pembuatannya, kita akan mengajak Anda untuk melihat langsung ke pusat produksi batik Siak yang berlokasi di Dekranasda Kabupaten Siak. Tetap bersama saya di Sanggar Budaya. Pancaran memancar di puncak Maligai. Pemirsa Sanggar Budaya, batik mulai dikenal pada masa kejayaan Kerajaan Daeglingga dan Kerajaan Siak. Pada saat itu, dikenal suatu kerajinan di kalangan bangsawan istana dalam bentuk kerajinan batik cap. Cap terbuat dari perunggu yang berisi motif-motif. Setiap cap memiliki motif yang berbeda satu sama lainnya. Untuk membuat batik cap, terlebih dahulu alat cap dicecahkan pada bahan pewarna. Kemudian dicapkan pada bahan dasar kain sehingga motif yang sudah ada bahan pewarna tadi akan pindah ke kain. Zat pewarna yang dipakai biasanya berwarna kuning atau perak. Sedangkan kain dasar yang dipergunakan adalah bahan sutra atau bahan halus lainnya yang biasanya berwarna hitam. Motif yang dipakai tidak jauh berbeda dengan motif-motif pada kerajinan tekan. Beberapa waktu kemudian, batik cap ini berubah menjadi telepuk. Cap dibuat dari bahan kayu lembut yang diukir sesuai motif. Untuk hal-hal tertentu, dapat pula cap ini dibuat dari buah-buahan yang keras, seperti halnya kentang. Hal ini tentulah hanya untuk sekali pakai dan tidak permanen adanya. Dan motif yang dibuat terbatas pada ukuran bahan yang digunakan. Sejalan dengan berakhirnya masa pemerintahan raja-raja, maka berakhir pula lah keberadaan batik cap ataupun telepuk ini sampai beberapa masa kemudian. Pemirsa Sanggar Budaya, pada saat Encik Amrun Salmon menjabat sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Riau, dibuatlah percobaan demi percobaan yang akhirnya dapat menghasilkan suatu pola baru dengan membuat batik tulis atau colet berpola. Pola yang dipakai mengambil ilham dari tabir belang budaya Melayu Riau yang bergaris memanjang dari atas ke bawah dengan motif-motif Melayu yang ada. Motif ini terutama terdapat pada tabir pelaminan Melayu Riau. Dari motif-motif yang ada ini pula dikembangkan menjadi sebuah motif yang baru yang diberi nama sesuai aslinya. Dari pengembangan motif tradisional yang ada, diciptakan motif baru yang tak lari dari akarnya, yaitu antara lain bunga kesumbo, bunga tanjung, bunga cempaka, bunga matahari, kaluk berlapis, dan lain-lain. Pemirsa, begitu pula dengan Siak. Melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Siak, telah pula dikembangkan batik Siak yang merupakan batik tulis. Batik Siak saat ini telah mulai dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat dan terus dikembangkan ragam motifnya. Untuk dapat mengenalkan batik Siak secara luas,
Berbagai kegiatan ekspo atau pameran pun diikuti untuk mengenalkan batik Siak kepada khalayak ramai. Pemerintah daerah juga menggunakan batik sebagai salah satu seragam kantor yang digunakan oleh setiap pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Jangan diuji cinta. Pemirsa, kami dari Dekranasda Kabupaten Siak pada kesempatan ini akan memperkenalkan beberapa kreasi daripada batik Siak yang diproduksi langsung oleh Dekranasda Kabupaten Siak. Yang mana motif yang kami buat antara lain yaitu ini merupakan motif kundur dengan kundur. Kemudian ada juga motif yang selanjutnya yaitu motif sirih kaja. Kebetulan ini warnanya kita produksi juga dengan berbagai macam warna, tetapi motifnya tetap sama. Selanjutnya motif yang ketiga. Ini merupakan motif kembang bulan, dan ini juga motif ini dipergunakan oleh beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Siak. Selanjutnya untuk produksi dari batik ini diproduksi oleh Dekranasda sendiri, yang mana tempat produksinya berada di lingkungan Dekranasda Kabupaten Siak. Untuk promosi daripada pemakaian batik ini, kita sudah melakukan beberapa kegiatan, antara lain kita pernah mengadakan fashion show, kemudian juga setiap dinas, instansi, bagian yang ada di Kabupaten Siak, pada setiap hari Kamis juga mereka menggunakan batik Siak. Selain itu, kita juga dari Dekranasda mengikuti berbagai macam pameran, antara lain ada pameran Pekanbaru Expo, kemudian juga ada Batam Expo, Otonomi Expo, dan insya Allah dalam beberapa minggu ini, yaitu pada tanggal 24 Mei nanti juga kita akan mengikuti pameran yang akan dilaksanakan di Jakarta. Nah, kemudian kita juga dari pengurus atau organisasi yang ada di Kabupaten Siak juga sudah menggunakan batik Siak ini untuk pakaian seragam kita. Contohnya pada hari ini kita juga menggunakan batik Siak yang sudah dimodifikasi dengan berbagai model. Ada juga baju kurung, kalau kebetulan sekarang kita pakai modifikasi seperti ini. Para pemirsa, ada yang berminat terhadap batik Siak ini bisa diperoleh di Dekranasda Kabupaten Siak yang berlokasi di Jalan Raja Kecil. Kemudian juga ada di Gerai Cenderamata Istana Siak dan di Pasar Belang. Kemudian ada 3 jenis para pemirsa, ada bahannya dari katun, kemudian ada sutra dan ada TBM. Pemirsa Sanggar Budaya, di Siak sendiri pengembangan batik Siak baru dilakukan oleh Dekranasda Kabupaten Siak. Begitu juga dengan pengembangan motif dan pemilihan bahan dasar kain untuk batiknya. Batik Siak merupakan batik tulis. Proses pembuatannya sangatlah rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Untuk menghasilkan kain batik dengan motif dan warna yang bagus, dibutuhkan beberapa kali proses. Mulai dari proses membuat motif, pembatikan, pencelupan atau pewarnaan, dan pelorotan
atau pencucian yang bisa dilakukan berulang-ulang. Hal inilah yang membuat batik siak lebih mahal dalam segi harga, belum lagi dilihat dari jenis bahan dasar kain yang digunakan. Proses pembuatan batik tulis ini dimulai dari proses pemilihan kain. Pemilihan kain yang digunakan untuk menjadi dasar kain batik siak adalah kain satin atau primis, organdi, ATBM, dan sutra. Proses berikutnya adalah pencucian kain. Sebelum kain digambar, terlebih dahulu dicuci dengan menggunakan minyak khusus, yaitu minyak camplong yang sudah dicampur soda. Hal ini bertujuan untuk memperkuat warna dan tidak mudah luntur. Setelah dicuci dengan minyak camplong, kain tersebut masuk dalam tahap pelorotan, yaitu proses menghilangkan minyak dengan cara direndam di air panas. Kemudian dijemur beberapa lama. Setelah itu baru masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu proses penggambaran motif pada kain dasar. Pemirsa Sanggar Budaya, penggambaran motif ini dilakukan sebagai tahapan yang sangat rumit karena pola yang digambarkan pada dasar kain haruslah detail dan tidak boleh salah. Jika terjadi kesalahan pada penggambaran motif, maka akan menghasilkan batik yang tidak berkualitas. Motif yang digambarkan merupakan pengembangan dari motif-motif dasar Melayu dan kombinasi atau penggabungan dari beberapa motif. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, batik adalah sebuah kekayaan alam Indonesia yang kini telah diakui oleh dunia. Nah, seperti yang saya kenakan ini adalah salah satu batik yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Di Kabupaten Siak sendiri ini memiliki kekayaan batik yang kini memang dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Siak. Nah, inilah pusat pengrajin batik siak. Untuk mengenal lebih jauh bagaimana proses pembuatannya, dimulai dengan pembuatan pola, mencanting batik itu sendiri, kemudian pewarnaan. Nah, saya ini akan ditemani oleh salah seorang pengrajin batik, yaitu Ibu Rohana. Seperti yang Anda lihat, saat ini beliau sedang mencanting batik yang berbahan dasar kain sutra. Dan untuk melihat dan mengenal lebih jauh batik siak, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ana. Assalamualaikum Ibu. Nah, kami dari program Sanggar Budaya, Bu, ini ingin sekali mengetahui bagaimana proses pembuatan batik siak ini. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit kepada kami terlebih dahulu proses awalnya ini membuat batik ini seperti apa? Baiklah, proses awalnya tentang pembuatan batik siak ini. Pertama menciplak kain dasar sutra polos ke motif yang sudah digambar. Terus udah selesai kita menciplak motif, terus mencanting yang seperti yang saya kerjakan sekarang ini. Nah, proses mencanting itu sendiri berapa lama? Proses mencanting ini bisa 3 hari. 3 hari ya. Itu dasarnya itu dari apa, Bu? Dasar. Ini seperti apa nih bahan? Ini bahannya lilin, terus kompor kali, ya. Cantingnya. Prosesnya seperti apa, Bu, mencanting itu sendiri? Prosesnya lilin ini dipanaskan, terus dicanting ke kain. Jadi untuk memberi pola dengan lilin ini, itu prosesnya selama 3 hari? Iya, 3 hari. 3 hari. Jadi ini nanti yang menjadi dasar untuk pewarnaan dari batik siak itu sendiri? Iya, lilin ini sebagai pembatas warna. Pembatas warna. Nah, ini lilinnya lilin apa? Lilin ini lilin Semacam lilin lebah begitu?
bukan? Atau memang lilin yang memang khusus untuk kain, untuk kain? batik. Ya, didapat dari mana Bu lilin ini? Ini dapat dari Jawa. Dari Jawa. Oke, nah, untuk bahan dasarnya sendiri ini kan ada sutra. Ya kan, bahan dasar kainnya kan ada sutra. Bahan apa saja lagi yang lain yang bisa dibuat untuk batik siap? Sutra, katun, santun baby, sutra ATBM. Sutra ATBM. Nah, ini kan sekarang proses mencanting. Nah, ada proses awalnya itu adalah melukis atau membuat gambar pola dasarnya gitu. Bisa Ibu ajak kami untuk melihatnya? Nah, saudara, tadi kita udah lihat proses bagaimana mencanting batik. Nah, kita akan masuk dulu ke dalam. Ini adalah ruangan tempat di mana para pengrajin batik ini akan membuat pola batik sebagai dasar untuk proses pencantingan itu. Nah, di sini memang kita lihat ada seorang pengrajin batik yang sedang melukis gambarnya, Ini motifnya motif apa? Ini motif bunga labu bertabur bintang. Bunga labu bertabur bintang. Bunga bintang. Oh, bunga bintang gitu. Nah, proses ini sendiri berapa lama Bu untuk menggambar ini? Untuk menggambar ini bisa setengah hari. Setengah hari. Oke. Nah, ini Bu, kami ngelihat ini kan banyak sekali motif-motif yang ada. Seperti yang di kertas ini mungkin Ibu bisa perlihatkan kepada kami satu persatu apa saja motif-motifnya ini. Nah, ini Bu, motif bunga cempaka merah berbentuk wajib. Nah, kalau ini motif bunga merpati. Ya, bisa lihat dijelaskan lagi dulu. Bunga cempaka merah. Kemudian di sini pemirsa ada lagi motif batik yang memang diuntukkan bagi batik siak. Ini adalah motif bunga apa Bu? Bunga melati. Nah, ini motif bunga melati ini adalah pola dasar untuk pembuatan batik siak. Kemudian ada beberapa motif lagi yang memang dikembangkan oleh para pengrajin di sini di bawah bimbingan Dekranasda Kabupaten Siak. Dan ini motif jambu air. Oh, motif jambu air, bunga jambu air. Nah, saudara, kalau kita melihat proses pembuatan batik siak dengan motif-motifnya ini, nah, batik siak ini lebih menonjolkan kekayaan flora yang ada di Kabupaten Siak, dan ini tentunya menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Siak. Dan Anda akan dapat mengenakan pakaian batik ini atau dapat memperoleh batik ini di showroom-showroom yang dikembangkan oleh Dekranasda Kabupaten Siak. Baik Ibu, tadi canting kita sudah lihat, kemudian proses gambarnya sudah lihat. Setelah ini apa lagi proses pembuatan batik ini? Setelah digambar, dicanting. Ya, dicanting. Jadi gambar dulu baru dicanting. Setelah dicanting baru diproses pewarnaan. Oh, baru proses pewarnaan. Baik pemirsa, kita akan melihat bagaimana sebenarnya proses pewarnaan dari batik siak ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sanggar Budaya. Pemirsa, ternyata untuk mendapatkan sebuah pola pada batik siak yang bagus itu, ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Perlu ketelitian dan perlu kesabaran untuk dapat menghasilkan sebuah motif yang memang memiliki nilai jual yang tinggi. Dan saya sudah mencobanya sendiri, ternyata ini sangat sulit. Setelah penggambaran motif selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah tahap inti pembatikan, menegaskan pola motif dengan proses pencantingan. Pencantingan ini menggunakan lilin khusus untuk memberi batas tepi pada garis motif agar proses pewarnaan sesuai dan tidak merembes pada bagian yang lain. Pemirsa Sanggar Budaya, setelah itu barulah memasukkan warna-warna yang diinginkan untuk mewarnai kain sesuai dengan motif dan selera. Ini proses tahapan selanjutnya, yaitu mencampur dan membuat warna untuk mewarnai kain batik.
Adapun warna yang dicampur ialah yang dibuat ialah warna ungu tua. Warna ungu tua untuk pembuatan warna itu sekitar setengah gelas yang dicampur ungu tua, warna ungu. Terus warna dicampur dengan warna hitam pembuatan ungu tua. Misal ini adalah contoh warna yang sudah dibuat menjadi warna ungu tua. Warna ungu tua ini akan diwarnaikan kepada kain yang sudah dicanting. Pemirsa, ini proses memperbaiki kain yang sudah diwarna. Ternyata mendapat kerusakan. Jika ada kerusakan dalam warna kain tersebut, maka warna kain ini perlu diperbaiki. Contohnya proses memperbaiki kain yang sudah diwarna seperti yang telah dikerjakan oleh adik kita, seorang perajin batik. Mereka telah memperbaiki kain yang sudah diwarna. Kain yang sudah diwarna dicanting menurut pola-pola yang sudah dicanting sebelumnya. Kain tersebut terus selesai dicanting, diwarnai menurut warna-warna yang sudah dibuat. Contohnya warna pink, kalau diperbaiki menurut warna pink juga. Proses pembatikan ini belum berakhir, karena setelah selesai dibatik akan diperiksa kembali apakah ada warna yang cacat sehingga dapat menurunkan nilai jual batik. Jika ditemukan, akan segera dilakukan perbaikan. Bunganya terkena warna lain kan, warna dasar nih ke bunga nih dasarnya. Contohnya seperti ini. Maka inilah yang perlu diperbaiki awal, mencanting awal sampai habis seperti kita membuat awal mencanting itulah. Jadi setelah selesai ini baru diwarnakan lagi. Jadi untuk satu kali ini, jika tidak ada batik yang sudah selesai dikerjakan, akan segera dijemur dengan cara diangin-anginkan. Proses pengeringan dengan cara ini akan memakan waktu yang cukup lama. Ini proses pewarnaan kain sutra polos, batik sutra polos yang berdasarkan motif bunga bintang, yang mana perajin mengerjakan satu kain ini, masa prosesnya 1 minggu satu kain, terus diwarnai. Masa warnain ini warna dasar berbentuk warna hijau toska. Itu memerlukan warna sekitar 2 gelas aqua. Terus adik ini mewarna dengan warna bunga berdasarkan warna ungu tua yang diperlukan sekitar setengah gelas aqua. Misal batik ini, masa mengerjakan batik ini akan berlanjut dengan pengeringan selama sekitar 1 minggu, yang paling cepat 1 minggu ya. Yang kalau agak lama itu sekitar makan waktu lebih kurang 1 bulan. Terus udah kering, udah diwarna semua, udah kering warna semua, baru diproses ke lorot. Lorot ini untuk menghilangkan lilin-lilin yang ada di kain. Pemirsa, ini salah satu hasil kerajinan dari Dekranasda Sedang Provinsia oleh kerajinan batik. Ini adalah salah satu kain yang sudah diwarna. Kain yang sudah diwarna ini membutuhkan waktu untuk pengeringan lebih kurang 1 bulan. Kenapa?
untuk mengeringnya ini butuh waktu yang agak lama, karena untuk mendapatkan proses hasil kain dan warnanya yang lebih bagus itu lebih baik membutuhkan waktu yang agak lama. Contohnya ini salah satu kain dari sutra polos yang sudah diwarna. Nah, ini untuk kain katun. Kain katun ini proses mewarnanya tidak sama dengan sutra polos, karena kain katun ini lebih banyak membutuhkan warna lebih tebal, karena kain katun ini memakan warna yang sangat banyak. Karena kalau seandainya kain katun ini akan sukatannya dan pembuatannya tidak banyak, karena dia akan bisa menjadi pudar. Setelah dikering selama 1 bulan, terus dilorot. Dilorot itu menggunakan air panas yang sudah dimasak di dalam dandang. Terus dimasukkan kain ini satu persatu. Maka kain ini lilin ini akan hilang dari dasar kain. Begitu rumit dan detailnya proses pembuatan batik tulis ini, tidak mengherankan batik ini menjadi salah satu batik yang memiliki harga jual cukup tinggi. Melihat proses panjang dan tingkat kesulitan dalam proses pengerjaannya. Inilah contoh hasil kain yang sudah dilorot berdasarkan pewarnaan yang sudah dikerjakan selama 1 bulan. Inilah hasil kain yang sudah jadi. Bagi Anda yang berminat untuk menambah koleksi batik Anda, dapat memperoleh batik Sia ini di gerai-gerai Dekranasda yang terdapat di showroom Dekranasda Jalan Raja Kecil, pusat penjualan cenderamata di Kompleks Istana Sia, Gerai Cenderamata di Pasar Belantik Raya. Saya ngambil gambar ini aja. Pemirsa, batik yang telah diakui sebagai warisan dunia harus dikelola dan dilestarikan secara berkelanjutan untuk memastikan agar tradisi dan makna dari batik itu sendiri akan tetap selalu hidup. Pelestarian batik pun dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang berkelanjutan baik secara sosial maupun ekonomi. Pemirsa Sanggar Budaya, semoga batik Sia dapat menjadi bagian khazanah kekayaan bangsa dan negara sebagai warisan seni kriya yang maha tinggi. Mari kita gunakan batik Sia sebagai bagian dari busana. Pemirsa, inilah olahan kebudayaan dalam bentuk batik Sia, pancaran kesederhanaan yang memancarkan kemewahan dalam berpakaian. Saya Kino Femirata dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan Sanggar Budaya episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.